Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu. Undang-undang kesehatan akhirnya disahkan oleh DPR dan disambut gembira banyak pihak. Salah satu hal yang paling ramai dibicarakan adalah hilangnya hak dan kekuasaan Ikatan Dokter Indonesia atau disingkat IDI. Selama ini kita tahu organisasi profesi kedokteran tunggal yang punya otoriter luar biasa dan bisa menentukan nasib para dokter spesial, dan nggak ada organisasi profesi se-powerful ini di Indonesia. Di dalam dunia advokat masih ada 8 ya, termasuk Ikadin, Parodi, dan lain-lain. Untuk bisa praktek di Indonesia, seorang advokat memang harus menjadi anggota organisasi, tapi nggak ditetapkan organisasi advokat yang mana. Sama halnya di dalam dunia wartawan, ada PWI, ada AJI, ada ITI, dan sebaliknya. Nah, memang Dewan Pers hanya mengakui 8 organisasi wartawan, tapi PWI misalnya nggak punya otoriter sebesar atau dibandingkan dengan IDI. Jadi seorang wartawan bisa saja tidak menjadi anggota organisasi atau jurnalis tertentu, tetap bisa bekerja sebagai wartawan. Contoh lagi PGRI, yang paling terkenal dengan profesi guru, tapi juga Ikatan Guru Indonesia, seperti Persatuan seluruh Indonesia dan seterusnya. Ini cuman dunia kedokteran yang organisasi profesinya tunggal dan memiliki otoritas yang sangat besar, bisa menentukan nasib dokter, calon dokter. Nah, mereka lah yang menentukan bisa tidaknya seorang dokter berpraktek. Seorang dokter bisa saja punya keahlian luar biasa, tapi kalau nggak ada memiliki surat izin praktek, keahlian dia nggak bisa diterapkan. Memang dikeluarkan pemerintah, tapi SIP baru bisa dikeluarkan oleh kalau ada rekomendasi dari IDI. Nah, ini kan luar biasa IDI ya. Maka dari itu IDI selama pembahasan tuh demo tiap hari. Kenapa dia harus menentang? Nah, kemungkinan besar ya ini. Jadi mau hilang atau diganti kekuasaan yang luar biasa itu, mau dipersempit. Nah, Ikatan Profesi Dokter sebenarnya bukan hal yang buruk ya. Bisa berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi kualitas para dokter atau organisasi profesi. Bisa menjadi lembaga menjaga profesionalisme kedokteran. Ini juga bisa berperan untuk turut mendorong peningkatan kualitas dokter. Tapi yang terjadi di Indonesia nggak ideal, seperti yang banyak dirasakan. Jadi organisasi tunggal ini terkesan sengaja mempersulit orang-orang yang ingin jadi dokter untuk memperoleh surat izin. Jadi untuk urus surat izin dengan susah payah, mengikuti seminar demi seminar, penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat. Biayanya pun tidak sedikit ya, biaya besar sekali.
apalagi tugasnya di luar Jawa misalnya. Hal inilah yang dirombak oleh Menteri Kesehatan, tapi di luar biasa penolakannya. Yang celakanya lagi, dokter senior ya, senang membuli atau mempersulit dokter-dokter junior. Sang junior sulit untuk melawan karena dia membutuhkan rekomendasi dari dokter. Senior juga ada banyak cerita tentang bagaimana dokter apabila dokter spesial yang belajar di luar negeri ya, menghadapi banyak kesulitan waktu hendak praktek di Indonesia. Ini namanya konyol, betul-betul konyol. Tapi syukur ya, kemarin DPR sudah mengetok. Jadi sekarang undang-undangnya sudah ada, IDI tidak dibubarkan, biar berjalan, tapi organisasi kesehatan nanti akan bermunculan, sehingga tidak satu-satunya praktek bisa surat IDI bisa dipakai organisasi lain yang kesehatan yang direkomendasi oleh pemerintah bisa dipakai juga. Nah, inilah yang ditakutkan oleh IDI. Tapi alhamdulillah sudah berjalan. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya, mana-mana yang akan bermunculan organisasi kesehatan ya. Birokrasi yang sulit ya. Birokrasi yang rumit, birokrasi yang berbelit-belit oleh Pak Jokowi akan disikat habis ya. Maka dari itu saya ucapkan selamat jalan lah itu, nggak usah ribut lagi karena undang-undang sudah diketok DPR. Jadi sekarang benahi saja ya, organisasi ini benahi bagaimana yang terbaik. Walaupun muncul baru, ide memang udah besar ya, jadi jangan khawatir lah. Yang penting profesionalisme dijalankan saja. Saya pikir itu mudah-mudahan untuk ide bisa mawas diri, perbaikan organisasi. Nah, jangan khawatir, Belanda masih jauh. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Merdeka.